Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang Habbatus Sauda. Habbatus Sauda sebagai obat dari segala penyakit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bihadhil habbatis sauda, fa inna fiha shifaan min kulli da'in illa sam." Hendaklah kalian mengkonsumsi habbatus sauda. Habbatus sauda atau jintan hitam atau Nigella sativa. Karena padanya terkandung obat penyembuh dari segala macam penyakit kecuali kematian. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi al-habbati as-sauda'i shifaan min kulli da'in illa sama." Dalam habbatus sauda atau jintan hitam Nigella sativa itu terdapat obat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Lalu bagaimana komentar ilmu pengetahuan modern tentang hadis tersebut yang kita bacakan? Pada tahun 1986, Dr. Ahmad Al-Qadhi melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang pengaruh Habbatus sauda terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Dan penelitian ini melibatkan sedikitnya 18 sukarelawan yang berbadan sehat dan segar. Lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberi 1 gram Habbatus sauda setiap hari. Dan kelompok kedua diberi karbon setiap hari. Selama kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. Mereka mengkonsumsi Habbatus sauda dan karbon yang dikemas di dalam kapsul. Maka hasilnya sistem kekebalan tubuh pada kelompok pertama mengalami peningkatan, yakni yang mengkonsumsi Habbatus sauda. Disebutkan pula bahwa Habbatus sauda merupakan satu-satunya tanaman yang mempunyai senjata khusus untuk menghancurkan berbagai jenis penyakit. Dr. Al-Qadhi lalu menambahkan bahwa Habbatus sauda juga mempunyai kemampuan melawan berbagai macam virus. Memiliki kemampuan melawan berbagai macam kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kita mendapati bukan hanya peneliti muslim saja yang mengaku betapa besar manfaat Habbatus sauda ini. Begitu juga dengan pengakuan Profesor Dr. Hilbert Wanger
yang berasal dari Jerman. Habatus sauda menurutnya terbukti menyembuhkan pasien alergi, menyembuhkan pasien neurodermitis, menyembuhkan penyakit asma, menyembuhkan lemahnya daya tahan tubuh. Adapun ilmuwan dari Amerika Serikat, Dr. Stanley Kopok, membuktikan bahwa habatus sauda memiliki peran sangat penting dalam mencegah tumor dan dalam jangka waktu lama dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan berikut ini kita bisa melihat beberapa hasil penelitian modern yang dikemukakan secara singkat tentang habatus sauda ini. Yang pertama, bahwa biji habatus sauda atau Nigella sativa ini, jintan hitam, menunjukkan aksi yang disebut dengan galaktogogu yang dilakukan percobaan pada tikus, yang artinya bahwa terdapat peningkatan volume kotoran tikus yang diberikan makanan biji-biji habatus sauda tersebut. Dalam uji histologinya menunjukkan bahwa banyak proliferasi dari aktivitas akni dan sekretari pada jaringan payudara pada induk tikus yang memakan biji Nigella sativa ini. Pada penelitian yang kedua, terjadi peningkatan volume susu yang diobservasi pada kambing setelah mengkonsumsi habatus sauda yang diberikan kira-kira 100 mg per berat badan selama 10 hari. Dan volume susu pada kambing mengalami peningkatan. Pada percobaan yang ketiga, terjadi persiapan pengobatan herbal dengan salah satu unsurnya adalah habatus sauda yang menunjukkan efek hipoglikemia yang jelas pada percobaan beberapa hewan yang dicobakan kepadanya. Dan pada studi lanjut dilakukan campuran serbuk biji-bijian yang mengandung habatus sauda yang dipakai untuk teh herbal menunjukkan efek nyata, yakni terjadi hipoglikemik pada alloxon, termasuk pada tikus yang menderita diabetes. Percobaan yang keempat dilakukan pada aplikasi pada lison yang mengandung habatus sauda dan menunjukkan kemampuan penyembuhan luka setelah diuji coba pada luka di kambing, pada luka di domba, pada luka di anak sapi. Percobaan yang kelima, kandungan aktif biji habatus sauda ini mengandung asam lemak yang setelah dikaji ternyata dapat berfungsi sebagai antitumor melawan sel-sel Ehrlich ascites karsinoma, sehingga memberi manfaat yang besar bagi pengguna habatus sauda itu. Dan masih banyak lagi percobaan-percobaan lain yang dilakukan secara ilmiah untuk membuktikan bahwa habatus sauda ini mengandung berbagai macam atau mengandung pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Maka sungguh telah terbukti bahwa yang diberikan untuk mengkonsumsi habatus sauda ini memberi
manfaat yang besar dan membuktikan bahwa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kebenaran, meskipun ketika diberitakan pada saat itu belum ada penelitian yang mampu membuktikan kebenarannya. Dan barulah pada abad-abad modern ini dilakukan uji coba, dilakukan riset, dilakukan penelitian terhadap habatus sauda ini. Dan barulah kemudian kebenaran itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia di balik itu semua? Maka rahasia di balik itu semua bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Bukankah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yuha? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak datang dari hawa nafsu, tetapi datang dari yang maha memiliki jagat raya ini, dari yang maha mengetahui, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap muslim wajib mengimani kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta sekalipun itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena betapa banyak perkara-perkara yang sebelum dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dalam riset-riset penelitian ilmiah ditentang, dianggap bertentangan dengan akal, dianggap tidak sesuai dengan rasionalitas. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran Rasulnya, membuktikan kebenaran ucapan utusannya, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak di antara peneliti-peneliti menemukan penelitian-penelitian itu. Dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah way of life. Islam ini adalah sumber kehidupan. Islam ini adalah jalan hidup. Islam ini adalah petunjuk kehidupan manusia. Maka sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita rujuk semua apa yang kita lakukan kepada tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan, yang telah disyarah oleh para ulama-ulama yang berpemahaman yang benar dan lurus. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.